Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Hardianto, calon guru penggerak Angkatan 9 yang berasal dari SMK Negeri 1 Pleret, Bantul, Yogyakarta. Kali ini saya akan menyampaikan hasil tugas koneksi antar materi di modul 1.1. Pada tugas ini, kita akan membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan serta pengalaman baru yang sudah dipelajari dari pembelajaran 1 sampai dengan 5 di modul 1.1. Tinjauan tugas pertama mulai dengan fase mulai dari diri. Dalam fase ini berupa reflektif kritis terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara berupa pendidikan dan pengajaran. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini dan konteks pendidikan di sekolah. Implementasi pelaksanaan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Fase mulai dari diri yang kedua adalah harapan dan ekspektasi terkait dengan harapan sebagai pendidik, harapan yang terlihat pada murid, harapan kegiatan, materi, dan manfaat setelah mempelajari modul 1.1. Tinjauan tugas kedua adalah eksplorasi konsep berupa reflektif kondisi pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan dengan saat ini pada konteks sekolah. Kemudian, ilustrasi diri sebagai pembelajar dan pembelajar yang menginternalisasikan semboyan ing ngarsa sung tulodo ing matya mangun karso tutwuri handayani. Tinjauan tugas ketiga adalah ruang kolaborasi berupa eksplorasi nilai-nilai luhur budaya daerah yang dikaitkan dengan kekuatan sosiokultural daerah. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya lokal dan kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk menebalkan laku murid sesuai konteks sosial budaya di daerah. Tinjauan tugas keempat adalah demonstrasi kontekstual berupa desain strategi pendidikan yang berpihak pada murid. Tinjauan tugas kelima adalah elaborasi pemahaman yang dipandu oleh instruktur berupa reflektif filosofis dasar pemikiran nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Antara lain, pendidikan adalah menuntun, kodrat anak dalam belajar adalah merdeka, pendidikan yang berpihak pada anak, bahwa anak bukan tabula rasa, pentingnya penyelarasan budi pekerti untuk mendukung pembelajaran anak, bahwa pendidikan diibaratkan tukang kebun pendidikan dan pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan adalah bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Didiklah anak-anak dengan cara sesuai tuntunan alam dan zaman dengan segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sampai mendapatkan keselarasan budi pekerti, sehingga mereka menjadi manusia yang utuh. Kemudian penjelasan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin.
Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Yang kedua, dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menegaskan, didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Yang keempat, budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya. Sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya. Selanjutnya, refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang diperoleh setelah mempelajari modul 1.1 adalah: yang pertama, hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Menganggap murid ibarat kertas kosong yang dapat ditulis sesuai kemauan pendidik dan belum mengetahui bahwa setiap anak mempunyai kodrat masing-masing. Guru sebagai pusat pembelajaran di kelas belum memperhatikan bahwa gaya belajar, minat, dan bakat anak berbeda-beda, bahwa budi pekerti dapat mempermudah anak dalam pembelajaran kognitif dan psikomotor anak. Yang kedua, hal yang berubah dari pemikiran setelah saya mempelajari modul 1.1, murid adalah tabula rasa dan mengetahui bahwa setiap anak mempunyai kodrat masing-masing. Tugas pendidik adalah menuntun untuk menempelkan garis samar potensi dan bakat yang baik pada anak. Murid sebagai pusat pembelajaran, sehingga pemberdayaan murid dalam kegiatan pembelajaran menjadi hal yang penting. Memperkuat penyelarasan budi pekerti anak agar mempermudah dalam pembelajaran kognitif dan psikomotor. Yang ketiga, hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam kegiatan pembelajaran, berperan sebagai pamong untuk menuntun potensi dan bakat yang dimiliki anak. Melakukan tes diagnostik untuk mengetahui karakteristik murid yang kemudian dijadikan dasar dalam mendesain rencana kegiatan pembelajaran. Melakukan pemberdayaan murid dalam kegiatan pembelajaran agar tercipta ruang kreasi,
kolaborasi, dan kontekstual, memperkuat penyelarasan budi pekerti anak. Berikut merupakan konstruksi ulang proses pembelajaran kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya. Pada saat pembukaan, kegiatan pembelajaran melibatkan siswa untuk memimpin doa, melakukan tes diagnostik sebelum masuk ke materi pelajaran, lebih mengedepankan pembelajaran berbasis proyek agar keterlibatan murid meningkat, melakukan tes sumatif dan umpan balik serta refleksi di kelas pada akhir kegiatan pembelajaran untuk menyempurnakan kegiatan pembelajaran berikutnya. Kesimpulan filosofi pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, sehingga tugas utama pendidik adalah memberikan tuntunan agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Demikian pemaparan hasil tugas koneksi antar materi di modul 1.1. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.